Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. وقال أيضا من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام ومن مس الحصى فقد لغى. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, khatib mewasiatkan kepada diri khatib sendiri dan hadirin sekalian, marilah senantiasa kita berusaha meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu cara untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kita mengistimewakan apa yang telah diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan, bulan istimewa. Kita mengistimewakan dengan amal-amal istimewa kita. Kemudian hari Jumat seperti ini adalah hari yang istimewa. Maka kita berusaha untuk mengistimewakannya dengan amal-amal yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh hari Jumat ini adalah hari yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kaum muslimin ini. Umat Yahudi dipilihkan hari Sabtu. Maka kita kaum muslimin ini dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala hari spesial itu adalah hari Jumat. Maka ada di dalam Al-Qur'an surat yang namanya surat Al-Jumu'ah. Itu menandakan bahwa hari Jumat ini adalah hari yang spesial di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan kepada kita, "Inna min afdhali ayyamikum yaumal jumu'ati." Sungguh hari yang paling afdal, hari yang paling utama dari hari-hari kalian adalah hari Jumat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dihunjamkan di dalam hati-hati kita bahwa hari Jumat adalah hari spesial, sehingga kita berusaha melakukan ibadah-ibadah, melakukan amal-amal yang istimewa
di dalam hari Jumat ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan amal yang paling istimewa di hari Jumat ini tidak lain adalah sholat Jumat seperti ini. Maka jangan sampai kita meremehkan sholat Jumat ini. Sebagaimana hadis yang kami bacakan tadi, man tawadda'a fa ahsanal wudu, barang siapa yang dia berwudu dengan wudu sebaik-baiknya, kemudian summa atal jumu'ata, kemudian dia mendatangi Jumat, mendatangi ibadah sholat Jumat seperti ini, fastama'a, kemudian dia memperhatikan khutbah, wa ansata, dan diam. Maka Rasulullah SAW melanjutkan, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah. Maka Allah Subhanahu wa taala ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah, maka diampuni dosanya antara hari itu sampai hari Jumat yang lainnya. Jadi antara Jumat yang lalu sampai hari ini dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat yang pertama, fa ahsanal wudu, kita melaksanakan wudu dengan sebaik-baiknya, kemudian datang melaksanakan sholat Jumat, fastama'a wa ansata, kemudian perhatikan khotib dan diam, maka ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala antara hari Jumat ini dan hari Jumat yang lalu. Bahkan waziyadatu thalathati ayyam, dan bahkan masih ditambahkan lagi 3 hari, jadi genap 10 hari dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tahunan kita telah hafal semua di bulan Ramadan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau Ramadan menghapus dosa dalam 1 tahun, maka mingguan pekanan ini kita juga ada fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghapus dosa-dosa kita, yaitu melaksanakan sholat Jumat dengan sebaik-baiknya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang perlu mendapat perhatian kita di lanjutan hadis ini, waman massal haso faqad lagho, barang siapa yang dia bermain kerikil, mohon maaf kalau zaman dulu masjid ini masih pasir, zaman Rasulullah SAW, man masal haso, barang siapa bermain-main dengan kerikil, faqad lagho, maka telah sia-sia. Dan di hadis yang lain disebutkan, faman lagho fala jum'atallah, barang siapa yang melakukan hal sia-sia maka tidak ada Jumatan baginya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata bukan hanya memperhatikan diam, bukan hanya itu saja, namun juga menghindari hal-hal yang menyibukkan kita sehingga kita tidak memperhatikan khutbah, kita tidak memperhatikan apa yang disampaikan oleh khatib. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di zaman kita sekarang ini, terutama ini para milenial, kemudian Gen Z, ya, Gen Alpha, ini ada satu hal yang menyibukkan biasanya, yaitu handphone kita, Android kita, iOS kita, itu menyibukkan. Alhamdulillah dengan teknologi itu kita bisa mendapatkan banyak kebaikan. Yang biasanya baca Al-Quran harus membawa mushaf yang besar, maka cukup dengan handphonenya kita bisa membaca Al-Quran, kita bisa mengakses kajian-kajian. Namun khusus di hari Jumat ini, mohon ketika khotib sedang berkhutbah seperti ini, letakkan handphone kalian semua, letakkan, karena itu akan membuat kita mengalihkan dari memperhatikan khotib. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ini masih ada sebagian dari saudara-saudara kita yang kami sayang sekali kepada saudara-saudara kami ini, maka kami nasihatkan di sini, bagi yang masih biasa membuka handphonenya ketika khutbah sedang berlangsung seperti ini, maka mulai saat ini kita hentikan. Jangan sampai kita masuk dalam faman lagho fala jum'atallah, kita melakukan hal yang sia-sia kemudian tidak mendapatkan keutamaan dari
hari Jumat ini, dari keutamaan dari pahala ibadah sholat Jumat ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam ayat yang kita baca tadi, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, kalau sudah dipanggil kalian untuk melaksanakan sholat Jumat, terutama ini adalah panggilan azan yang kedua itu, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah kalian menuju mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzarul bai', dan tinggalkanlah perniagaan itu. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukankah sekarang perniagaan itu bukan hanya di pasar-pasar, bukan hanya di kantor-kantor, bahkan di handphone itu juga ada perniagaannya. Maka di handphone kita itu ada namanya marketplace. Ada sebagian dari saudara kita, Masya Allah, semoga beliau mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapat hidayahnya. Ketika khutbah sedang berlangsung seperti ini, masih membuka marketplace itu. Masya Allah, ini kan masih belum meninggalkan belum meninggalkan perniagaan itu. Padahal para ulama menyampaikan ketika sudah dikumandangkan azan yang kedua, khatib berdiri seperti ini, maka perniagaan itu hukumnya haram di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza astaghfirullahu li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi di khutbah kedua ini kami mengingatkan, mari kita tingkatkan kualitas sholat Jumat kita. Dari Jumat ini ke Jumat yang selanjutnya kita perbaiki sebaik-baiknya, karena sekali lagi ini adalah hidangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita, yang kita sudah sibuk selama satu pekan. Mungkin dari kita ada yang tidak sempat untuk ngaji sama sekali. Maka di hari Jumat ini kesempatan kita untuk ngaji, untuk mendapatkan nasihat dari khotib-khotib. Maka manfaatkan sebaik-baiknya. Perlu kita ketahui bahwa ruh kita ini membutuhkan makanan, ruh kita ini juga lapar. Salah satu makanannya adalah dengan majelis ilmu. Maka ketika satu pekan kita tidak pernah menghadiri majelis ilmu, maka manfaatkan sebaik-baiknya ibadah pekanan ini, yaitu ibadah sholat Jumat ini. Jangan sampai sia-sia, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang menghilangkan pahala sholat Jumat kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama dari amal istimewa di hari Jumat ini adalah kita perhatikan betul kualitas sholat Jumat kita ini. Kemudian yang kedua, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita memperbanyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah menyampaikan di lanjutan hadis tadi, inna min afdhali ayyamikum yaumal jumu'ati, di akhirnya fa'akthiru alayya minas sholati fihi, maka perbanyaklah kalian membaca sholawat pada hari Jumat tersebut. Maka mari kita memperbanyak sholawat di hari Jumat ini. Hari Jumat, sholawat kita harus lebih banyak daripada hari-hari selain hari Jumat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga dengan kita berusaha meningkatkan kualitas Jumat kita, dari Jumat satu ke Jumat yang lainnya ini membawa barokah bagi kehidupan kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
الأحياء منهم والأموات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والظالمين اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم انصرهم في غزة اللهم انصرهم في فلسطين اللهم انصرهم في فلسطين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت ربنا إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة